To video pembelajaran mengenai penerapan fungsi manajemen. Halo, perkenalkan nama saya Silo Ramani Rahayu, NIM 22020222857. Prodi Akuntansi kelas 1B Akuntansi Pagi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penerapan fungsi manajemen pada suatu perusahaan. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu fungsi manajemen. Fungsi manajemen merupakan elemen-elemen dasar yang selalu melekat dalam proses manajemen perusahaan dan dijadikan acuan manajer dalam melaksanakan fungsi perusahaan. Apa saja fungsi manajemen? Fungsi manajemen terdiri dari 4. Yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga, pengarahan atau directing. Dan yang keempat, pengawasan atau controlling. Yang pertama, perencanaan atau planning adalah proses awal yang paling penting dari seluruh fungsi manajemen, karena fungsi yang lain tak akan bisa berjalan tanpa planning. Planning dilaksanakan dalam penentuan tujuan organisasi secara keseluruhan dan merupakan langkah yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Pihak manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum pengambilan tindakan, kemudian menelaah rencana yang terpilih apakah sesuai dan bisa dipergunakan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, ada pengorganisasian atau organizing adalah suatu aktivitas pengaturan dalam sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang lainnya yang dimiliki oleh perusahaan untuk bisa melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan dan mencapai tujuan utama perusahaan. Pengorganisasian bisa dijalankan dengan yang pertama, menentukan tugas yang dikerjakan, yang kedua, siapa yang mengerjakan, yang ketiga, bagaimana pengelompokan tugas tersebut, dan yang keempat, siapa yang bertanggung jawab. Yang ketiga, pengarahan atau directing merupakan fungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja dengan optimal dan menciptakan suasana lingkungan kerja yang dinamis, sehat, dan yang lainnya. Yang keempat ada pengawasan atau controlling yang merupakan kegiatan dalam menilai suatu kinerja yang berdasarkan pada standar yang sudah dibuat dan memberikan perubahan atau suatu perbaikan apabila dibutuhkan. Dalam pengawasan atau controlling, manajer akan mengawasi dan menilai kinerja dalam standar yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, manajer mengevaluasi keberhasilan dalam proses mencapai tujuan dan target mengikuti indikator yang sudah ditetapkan. Selain itu, menempuh langkah klarifikasi serta koreksi atas terjadinya penyimpangan yang ditemukan, dan memberi alternatif solusi atas masalah yang terjadi dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tujuan pengawasan atau controlling adalah untuk menilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh seluruh sumber daya manusia yang ada di suatu perusahaan. Fungsi pengawasan atau controlling sangat penting dilakukan karena fungsi ini untuk menentukan kualitas layanan atau produk yang dihasilkan perusahaan dapat berjalan dengan baik atau tidak. Baik, sekian video penerapan fungsi manajemen pada suatu perusahaan dari saya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Bye-bye.